Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Hukum Perusahaan kelas N, ingin memaparkan materi tentang saham dalam perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Faddur Rahman Fayat dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, saya Rania Tanisha dengan NIM akhir 421. Perkenalkan, nama saya Eliza Dian Manihuruk dengan NIM akhir 0039. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Neza dengan NIM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti dengan NIM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Suci Cahaya Murniasari dengan NIM akhir 316. Baiklah, mungkin dapat disimak materi tentang saham dalam perusahaan dalam video berikut. Baiklah, berikut dapat disimak materi saham dalam perusahaan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan dari kelompok 11 Hukum Perusahaan kelas N. Kepada rekan-rekan kelompok 11, saya persilahkan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, pemegangnya berhak atas klaim terhadap pendapatan dan aset perusahaan, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menurut Tanadi, saham adalah bukti atas bagian kepemilikan suatu perusahaan, yang berarti jika seseorang memiliki saham, maka orang tersebut memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan terhadap suatu perusahaan ditentukan berdasarkan besarnya persentase saham yang dimiliki dari keseluruhan saham perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi saham perusahaan. Saham biasa, saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Saham biasa mutlak harus ada dalam setiap perusahaan, yang kepada pemegangnya tidak diberi syarat khusus dan tidak didahulukan dari yang lainnya. Hak saham biasa, yang pertama menghadiri dan mengeluarkan suara pada RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisanya kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan PT. Saham preferen atau saham prioritas. Saham yang diberikan hak khusus kepada pemiliknya, dan apabila terdapat saham yang memberikan hak khusus selain hak yang diberikan dalam pasal 52 UU PT, maka anggaran dasar perseroan harus menetapkan salah satunya sebagai klasifikasi saham biasa. Klasifikasi selain saham biasa pada pasal 53 ayat 4 UU PT. Yang pertama, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang ketiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif dan non-kumulatif. Saham yang diberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang pertama, ialah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, yaitu terdapat dalam pasal 52 ayat 1 UU PT, di mana RUPS merupakan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Melalui forum ini, pemegang saham memiliki kesempatan untuk hadir, memberikan suara, dan menyampaikan pandangan seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, pengangkatan atau pemberhentian direksi dan dewan komisaris, serta persetujuan atas laporan tahunan atau rencana strategis perusahaan. Yang kedua, ialah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, yakni terdapat dalam pasal 52 ayat 2 UU PT, di mana dividen merupakan salah satu bentuk imbal hasil utama yang diterima oleh pemegang saham. Pembayaran dividen ini berasal dari laba bersih perusahaan setelah seluruh kewajiban seperti pajak dan utang dipenuhi. Hak atas dividen ini memberikan keuntungan finansial secara langsung kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimiliki. Lalu yang ketiga ialah mengajukan gugatan, yakni terdapat dalam pasal 61 UU PT, di mana setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan akibat tindakan
perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, baik sebagai akibat dari keputusan RUPS, direksi, maupun Dewan Komisaris. Yang keempat ialah hak penilaian saham, yaitu terdapat dalam Pasal 62 UPT. Pemegang saham memiliki hak untuk meminta perseroan membeli kembali saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui tindakan perseroan yang dianggap merugikan, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan aset perusahaan yang melebihi 50% dari kekayaan bersih, serta tindakan korporasi besar seperti penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan. Lalu, selanjutnya ialah hak untuk didahulukan, yaitu terdapat dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU PT. Dalam hal perusahaan menerbitkan saham baru, pemegang saham memiliki hak prioritas untuk membeli saham tersebut sebelum ditawarkan kepada publik. Dan yang keenam ialah hak untuk memperoleh informasi dari direksi dan Dewan Komisaris, yakni ada di Pasal 75 UU PT, yaitu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi ataupun Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah hak untuk membubarkan perusahaan, yaitu dalam Pasal 146 UU PT. Selanjutnya adalah kewajiban pemegang saham. Yang pertama, pemegang saham wajib untuk melakukan penyetoran modal sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT. Pemegang saham memiliki kewajiban untuk membayar harga saham yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian atau anggaran dasar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab atas saham. Di sini pemegang saham apabila terjadi uang prestasi dalam penyetoran modal atau saham yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, maka pemegang saham bertanggung jawab secara hukum. Kemudian, mematuhi anggaran dasar. Di sini pemegang saham wajib untuk mematuhi anggaran dasar sebagai bagian dari komunitas perusahaan, baik yang bersifat internal maupun yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan pemegang saham mayoritas dan saham minoritas. Dalam hal perbedaan hak dan kekuasaan dalam RUPS, pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS karena memiliki suara terbanyak, termasuk hak veto dan pengendalian manajemen. Sedangkan pemegang saham minoritas memiliki hak suara yang lebih kecil dan seringkali haknya terabaikan, sehingga sulit mempengaruhi kebijakan perusahaan secara signifikan. Selanjutnya, berdasarkan peran dan pengaruh dalam perusahaan, pemegang saham mayoritas memiliki tanggung jawab lebih besar, terutama jika merangkap sebagai direksi, namun juga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan pemegang saham minoritas sering mendapat perlindungan hukum khusus untuk menghindari penindasan dan memastikan hak-haknya tidak diabaikan, meskipun perlindungan ini masih dianggap kurang memadai dalam beberapa regulasi. Selanjutnya, mengenai perbedaan perlindungan hukum, pemegang saham mayoritas berperan sebagai pengendali perusahaan dengan kemampuan menentukan arah kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Sedangkan pemegang saham minoritas biasanya hanya menerima keuntungan dari saham yang dimiliki tanpa memiliki peran signifikan dalam pengambilan kebijakan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Dalam struktur perseroan terbatas, pemegang saham memegang kedudukan sentral sebagai pemilik modal yang memiliki hak terhadap keuntungan perseroan dan pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham. Namun, posisi tersebut tidak selalu seimbang, khususnya bagi pemegang saham minoritas rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh direksi atau Dewan Komisaris. Oleh karena itu, pembentukan rezim yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham menjadi keniscayaan dalam menciptakan iklim investasi yang berkeadilan dan menjaga integritas tata kelola perusahaan. Menurut Pasal 62 UU PT, pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli kembali oleh perseroan dengan harga wajar apabila tidak menyetujui keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset lebih dari 50% kekayaan bersih, atau restrukturisasi korporasi. Bentuk-bentuk perlindungan ini memastikan bahwa hak minoritas tetap terlindungi dalam dinamika pengambilan keputusan yang biasanya dikendalikan oleh mayoritas. Lalu menurut Pasal 61 UU PT, memberikan perlindungan hukum yang bersifat remedial, yaitu melalui mekanisme gugatan setiap pemegang saham yang dirugikan oleh keputusan RUPS, direksi atau Dewan Komisaris yang tidak adil dan tidak berdasarkan alasan yang wajar, berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Boleh di next.
Lalu dapat kita lihat juga terkait pasal 3 ayat 1 UU PT yang memberikan perlindungan melalui prinsip pemisahan tanggung jawab. Lalu pasal 52 UU PT yang menetapkan hak-hak normatif pemegang saham, meliputi hak atas suara di RUPS, hak menerima dividen, serta hak atas bagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi. Boleh di next? Dan juga terdapat dasar hukum di pasal 66 sampai 69 UU PT yang dimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pengaturan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih wabil khusus kepada Pak Bagus Ramanda selaku dosen pengampu Hukum Perusahaan kelas N tahun ajaran 2024-2025. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.